Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pengukuran listrik yang berjudul tentang pengukuran tegangan baterai kendaraan bermotor atau AKI dengan Arduino Uno. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yohanes Alfredo dengan NIM 33322000045 dari mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro. Dan tak lupa saya sampaikan pula pada yang terhormat Bapak Adi Nugraha SPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah pengukuran listrik pada video ini. Kemudian saya lanjutkan yaitu pada bagian pertama, yaitu pendahuluan dari review, di mana sumber energi listrik merupakan sumber energi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan akan sumber energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu, dan pertumbuhan ini harus diimbangi dengan penyediaan sumber energi tersebut. Kemudian salah satu sumber energi listrik alternatif adalah baterai. Selama ini baterai telah menjadi bagian sangat penting dalam kehidupan kita, khususnya dalam hal baterai ini berfungsi untuk memasok listrik ke dalam sistem start, pengapaian lampu, dan komponen listrik lainnya. Nah, kemudian metode penelitian dalam jurnal ini itu dilakukan dengan memanfaatkan lama berkendaraan atau waktu sebagai variabel bebasnya. Adapun variabel tersebut yang akan dicari pada penelitian ini adalah tegangan dan arus yang mengalir pada aki, sehingga kondisi aki dapat termonitoring seutuhnya jika terdapat penurunan tegangan dan arusnya. Aki yang digunakan adalah aki kering merek Polestar GTJ5S yang memiliki kapasitas 12 volt 4 ampere hour per 10 hour. Kemudian perangkat keras pada sistem monitoring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sensor arus dan tegangan yang merupakan sebagai input, Arduino Uno sebagai kontrol, dan laptop sebagai outputnya. Secara umum, gambaran sistem monitoring dapat ditunjukkan seperti gambar berikut. Nah, gambar di samping merupakan rangkaiannya untuk sistem monitoring. Pada perangkat lunak perintah untuk melakukan monitoring diatur oleh bagian kontroler, yaitu pada Arduino Uno. Ketika aki menyala atau mati, maka arus dan tegangan yang ada pada aki akan diterima oleh input, yaitu sensor arus, dan tegangan yang kemudian oleh Arduino akan diterima sebagai data masukan dan akan dikirim pada data logger untuk disimpan sebagai output data dan akhirnya akan ditampilkan pada laptop sebagai data digital. Dengan demikian, pengguna motor dapat memonitor akinya dengan mudah, dan adapun alur program dapat dilihat pada gambar di samping. Pada penelitian ini dilakukan pada pengambilan data arus dan tegangan dengan membedakan lama waktu pemakaian dari aki tersebut. Pengukuran pertama dengan durasi waktu 10 menit dan yang kedua 20 menit dengan kecepatan yang konstan. Data output arus dan tegangan yang didapatkan pada akhirnya akan digunakan untuk menentukan daya yang dimiliki oleh aki tersebut. Dari data yang didapatkan akan dibuat tabel yang menunjukkan kondisi aki pada kurun waktu tertentu. Nah, berikut ini adalah hasil saat diperoleh saat aki digunakan dengan durasi 10 menit. Terlihat bahwa hasil arus dan tegangan yang dihasilkan itu memiliki nilai yang tidak jauh, selisihnya itu tidak jauh berbeda, hanya sedikit saja. Kemudian untuk hasil daya ini didapatkan dari perkalian arus dan tegangan. Seperti inilah durasi 10 menit saat motor dinyalakan. Selanjutnya yaitu kita hasil diperoleh ketika aki digunakan sampai 20 menit. Tak berbeda dengan hasil yang pada durasi 10 menit. Hasil yang 20 menit juga ini masih menghasilkan pengukuran yang sama. Terkisar perbedaan setiap menitnya itu tidak terlalu signifikan lah. Oke, selanjutnya setelah hasil dan pembahasan, dari data tersebut dapat diketahui bahwa sensor arus sangat valid
karena kesamaan nilai dengan multimeter tidak kurang dari 85% dan dapat digunakan dalam sistem monitoring aki. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa tegangan dan arus yang dihasilkan ketika aki digunakan tidak memiliki perbedaan kondisi yang jelas. Ini menunjukkan bahwa aki dipakai masih tergolong normal atau layak pakai karena pada deskripsi aki yang terdapat keterangan bahwa aki memiliki kapasitas 12 volt. Dan jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh melalui monitoring, peroleh tegangan sekitar 13,5 volt dan arus tersebut memiliki nilai 2,2 ampere, selisih yang sangatlah tidak jauh dari kapasitas aki yang dipakai. Nah, selanjutnya kesimpulan dari penelitiannya itu pertama, sistem monitoring bekerja dengan baik. Sensor tegangan yang terpasang pada sumber tegangan pada kendaraan bermotor bekerja dengan sangat baik tanpa adanya hambatan yang mempengaruhi dari proses pembacaan tegangan sampai dengan mengirim data tersebut ke microcontroller. Tegangan yang terbaca pada durasi waktu yang berbeda tidak memiliki perbedaan yang jauh dan dapat disimpulkan bahwa aki dalam kondisi normal atau layak pakai. Tegangan rata-rata yang dihasilkan itu besar antara 13,5 volt. Sensor arus yang dipasang memiliki akurasi pengukuran yang sangat baik serta tidak ada masalah dalam pengiriman data. Nilai arus rata-rata dari pengujian kendaraan dalam kondisi durasi yang berbeda memiliki nilai rata-rata 2,2 ampere. Kemudian kesimpulan kedua yaitu kondisi daya aki dengan durasi pemakaian berbeda tidak mengalami perubahan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa aki masih dalam kondisi normal atau layak pakai. Dari hasil tersebut dapat dilakukan bahwa perangkat sistem monitoring kondisi aki pada kendaraan motor dapat membantu pengguna kendaraan dalam memantau kondisi akinya, sehingga pengguna kendaraan bermotor dapat mengantisipasi kerusakan pada aki dengan melihat kondisi tegangan aki dan kondisi arus pada aki. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan dalam presentasi kali ini, bisa ditanyakan di bawah di komen. Mungkin itu saja, sekian presentasi saya hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua di kemudian hari. Sekian, selamat siang dan